ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sesuatu yang berjalan dan terus berlalu. Jangan terlalu diperhatikan. Kalau setiap kesalahan ada teguran, setiap kesalahan dibahas, setiap kesalahan dibicarakan, setiap kesalahan namuk, tidak akan selesai. Karena kita manusia tidak terlepas dari kesalahan. Bisa kita perbaiki kesalahan tapi dengan cara yang baik. Kalau Anda melihat sesuatu yang tidak suka, jangan Anda bilang saya tidak suka ini, tapi saya suka seperti ini. Saya suka seperti ini. Saya tidak suka kalau kamu tidak perhatian saya. Tapi sebaliknya, aku suka kalau diberikan perhatian. Faham? Jadi jangan ada muncul rasa atau bahasa seolah-olah yang di depan kita selalu disalahkan. Kalau misal dia masak, istri masak, kita tidak suka cara masakannya. Jangan, aku tidak suka cara masakan ini. Tapi bahas, aku lebih suka seperti ini. Aku lebih suka nasinya seperti ini. Aku lebih suka minumannya seperti ini. Misal, kalau Anda tidak suka minum dingin, dibawain minum dingin. Ketika Anda minum, tidak enak, tidak nyaman. Tak mau, aku tidak suka. Jangan. Aku lebih suka yang hangat. Boleh enggak diganti? Pasti akan jawabannya halus. Aku tidak suka. Ganti. Tak mau ganti. Kamu tak mau, ya udah biarin aja. Karena bahasanya sudah tidak enak. Pasti jawabannya tidak enak. Ada satu kejadian ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah. Ini kan sebuah kisah. Ada yang sebutkan kisah ini benar, ada yang bilang tidak benar, tapi intinya kisah, tidak ada mempengaruhi masalah ibadah. Rasul pulang ke rumahnya, musim panas, keringat, capek, mau beristirahat, datang istrinya, Siti Aisyah membawai minum. Nampaknya Siti Aisyah karena sibuk urusan-urusan dalam rumah, bersih rumah, mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad, saking capeknya, karena dia tidak ada pembantu di rumah, saking capeknya daripada kasih gula di air sirupnya, dia kasih malah garam. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia lanjut urusan rumah. Ketika Rasulullah SAW minum, rasanya apa? Asin. Rasulullah SAW panggil, Ya Humaira. Rasulullah SAW suka panggil, tidak pakai nama, tapi panggil nama Humaira. Yang putih ada merah-merahan. Dan selalu saya dorong jamaah suami istri harus masing-masing memiliki gelar panggilan, nama panggilan. Apa itu? Hei manis, hei cekap, gagah, sayang. Jangan panggil abi, abah, ayah. Panggilan kata-kata yang ada tanda sayang. Kalau misal dia hitam manis, coklat. Pokoknya kata-kata terserah, milih kata-kata yang menenangkan hati. Yang menarik. Dan ini subhanallah membuat mesra dalam rumah tangga. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Ya Humaira. Kalau saya punya nama khusus dipanggil oleh istri. Jadi istri panggil pakai nama itu. Bukan Syekh Ali, bukan Ali. Tapi ada nama. Saya tidak mau kasih itu rahasia. Sebaliknya saya juga punya nama untuk istri. Dan dia suka kalau saya panggil dengan pakai nama itu. Lewat telefon, lewat WA, atau saya pulang ke rumah, itu selalu saya panggil seperti ini. Khusus. Dan ingin tahu ya datang ke rumah aja. Kenalan sama istri biar tahu rahasianya apa. Karena saya mengambil belajar dari Rasulullah SAW. Bukan berarti mohon maaf saya sempurna dalam rumah tangga. Jangan ada yang merasa, berarti Syekh luar biasa. Enggak. Saya juga orang biasa. Punya kekurangan, punya kesalahan. Kadang-kadang istri saya tersinggung terhadap perilaku saya. Tapi alhamdulillah kita selalu sepakat ada tukar fikiran. Ada berbicaraan. Kita tidak istilahnya menambil hati. Aku lihat dia, aku marah, terus simpan di hati. Dia lihat saya, dia marah, simpan di hati. Itu tidak akan selesai masalah. Ada sesuatu dibahas, tapi cara dibahasnya agak enak. Sopan, saling menjaga, saling menghormati, seperti ini. Kalau menurut saya itu namanya istilah muhasabah. Setiap minggu sekali kita muhasabah. Saya tanya sama istri saya, apa yang saya lakukan selama 1 minggu membuat kamu tersinggung? Dia kasih tahu. Kalau tidak dia kasih tahu, dari mana saya bisa tahu? Karena yang sakit hati siapa? Istri. Hati yang dia punya, bukan saya punya. Saya tidak tahu isinya. Makanya harus saya tanya, apa yang membuat kamu tersinggung? Apa yang membuat kamu tidak enak hati? Oh, kalau begini, kalau foto sama ibu-ibu jangan terlalu dekat. Siap. Udah, saya akhirnya turuti apa yang dia mau. Kalau bisa, jangan foto sama sekali. Saya bilang jangan, nanti ibu-ibu juga tersinggung. Saya jelaskan. Saya tidak bilang, tidak mau dan membalas dengan kasar. Enggak, saya bahas. Begini, kalau di Indonesia, kalau tidak menolak, kalau ketika diajak foto, nanti kita dianggap sombong. Tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian. Saya jelaskan, itu kebiasaan di Indonesia. Kalau di Arab memang beda. Ya, akhirnya saya jelaskan, oh gitu, ya udahlah, boleh. Tapi coba kalau saya bilang, pas begitu, kalau bisa jangan foto sama ibu-ibu, dah mau, harus saya foto. Berantem, dah akan selesai masalah. Dan dah bakal dia setuju. Tapi dia ada bicara baik-baik, halus, akhirnya alhamdulillah dapat disetujui. Tapi jangan terlalu dekat. Aku heran kadang-kadang ada ibu-ibu begini. Astagfirullahaladzim, saya kaget. Saya bilang, ibu, saya masih utuh. Saya jujur saja bicara seperti ini, padahal saya belum wudu. Tapi kenapa saya terpaksa? Jangan, supaya dia menjauh daripada bubu jauh. Nanti dia juga tersinggung. Masalah lagi. Selalu berusaha memilih kata yang bisa difahami, tapi tidak menyakiti hati. Maaf, saya lagi wudu. Ya. Dah, langsung dia awas sendiri. Daripada kita berantem. Ibu jangan dekat. Ibu jangan dong. Kok sih kasar ya? Karena saya belajar, selama saya berada di Indonesia, orang Indonesia tidak suka kasar. Mungkin kita orang Arab, budaya Arab agak kasar ya. Termasuk bicara. Makanya kalau saya ada punya teman mau cari istri orang Indonesia, kadang-kadang calon istri tanya, gimana dia, kasar enggak? Dia sudah ada gambaran orang Arab kasar. Padahal tidak semua sama. Ya contoh seperti saya kan. Jadi ketika saya mau jodohkan, malah ada yang menolak. Oh jangan semua orang Arab, takut. Saya ternyata belajar, kalau di Arab memang nada suara pun kita agak tinggi. Pernah ada teman saya orang Indonesia datang, saya sedang ngobrol sama adik saya. Dia menunggu di luar
Ketika dia mendengar, dia datang. Ada apa, Pak? Ada. Saya bilang, dah ada, kita lagi ngobrol. Cuma lagi suara agak tinggi. Dia fikir kita lagi berantem. Padahal tidak. Makanya saya mengambil kesimpulan ketika saya pernah diwawancarai. Apa yang Syekh dapat di Indonesia? Sesuatu yang bisa berkesan dan selalu dijaga. Saya bilang saya belajar orang Indonesia suka yang lembut dan sopan. Tidak suka yang kasar. Makanya kalau kita di Arab dulu, saya suka mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi orang, Waalaikumsalam. Takut. Begitu saya datang ke Indonesia, saya berubah lagi. Assalamualaikum. Itu orang Indonesia. Begitu. Makanya saya ikut salam sama orang Indonesia. Ketika ketemu orang Indonesia, kalau ketemu orang Arab, salam. Ini kan saudara saya. Assalamualaikum. Dia sudah faham. Itu bukan marah. Tapi kalau sama orang Indonesia bisa salah faham. Salam aja kok begitu sih. Makanya saya rubah. Assalamualaikum. Apalagi pakai senyum. Walaupun kita lagi stres. Dia ada apa senyum. Karena orang suka melihat kita senyum. Makanya Rasulullah SAW ketika minum dan minumannya asin, apa yang tidak Rasulullah SAW? Tidak menumbahkan gelasnya, tidak melembatkan dan tidak marah-marah. Apa nih kita datang capek-capek, kok malah dikasih air minum yang asin, aduh. Sambil minum aja tidak bisa bikin, udah mau nikah lagi. Tidak, Rasulullah SAW duduk manis. Ya Humairah. Siti Aisyah juga labbaik. Dan itu salah satu kata yang saya suka di Indonesia. Suka labbaik. Kalau anak-anak labbaik. Labbaik. Itu sebenarnya kata-kata dari dulu ada di Arab. Diambil dari kata labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Menunjukkan saya akan segera jawab. Saya akan segera sami'na wa ata'na. Dari pada dipanggil, ya, labbaik, labbaik. Artinya, tapi jangan labbaik, labbaik dah datang-datang. Lama suaminya panggil, sayang, labbaik. Dan panggilan labbaik belum datang juga. Kalau sudah labbaik, tinggalkan semuanya, segera datang. Siti Aisyah langsung, ya Humairah, labbaik, datang. Apa kata Rasulullah? Ayo, berkenan enggak temani saya minum? Temani saya minum. Ya, Siti Aisyah senang diajak sama suaminya ikut minum bareng. Apa Siti Aisyah suka di mana bekas bibirnya Rasulullah? Oh, ini. Dia minum, habis minum. Rasul tidak bicara apa-apa, diam. Akhirnya dia sendiri minta maaf. Kira-kira kalau seperti ini, terulang lagi enggak?